Oke, apakah semuanya sudah masuk ke Zoom meeting? Alhamdulillah sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah, Ibu. Oke, baik. Ibu mulai saja ya untuk pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Apakah semuanya sudah mengisi link absensi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom? Alhamdulillah sudah, Ibu. Oke, pokoknya untuk absensi itu jangan lupa ya harus selalu diisi karena absensi itu merupakan salah satu hal penting yang akan Ibu rekap di akhir nanti. Jadi jangan sampai lupa untuk mengisi link absensi. Nah, Ibu harap untuk anak-anak semua, walaupun keadaannya masih pandemi ya, pembelajaran masih dilakukan secara daring, tatap muka juga masih secara virtual, tapi Ibu harap ini semua tidak melunturkan semangat kalian dalam belajar ya. Ibu harap semangat kalian terus meningkat setiap kali pembelajaran ya. Oke, seperti biasa, pada awal pertemuan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kemarin itu kan kita sudah mempelajari teori kinetik gas untuk beberapa materi ya, dan juga sudah melakukan eksperimen mengenai volume dan juga suhu dalam tekanan gas. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai volume dan tekanan gas pada ruang tertutup, kecepatan efektif gas ideal, dan juga teorema ekipartisi energi. Nah, selain itu, kita juga akan melakukan eksperimen mengenai hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, setelah itu, seperti biasa, kita juga akan menyajikan dan mempresentasikan hasil dari eksperimen yang kalian telah lakukan. Nah, apa bisa dipahami tujuan pembelajaran pada hari ini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, nah kemarin itu kita sudah mempelajari beberapa materi di teori kinetik gas dan kita juga sudah melakukan eksperimen mengenai tentang hubungan antara suhu dan juga volume. Nah, apakah ada yang ingin menjelaskan kembali dari kesimpulan hasil dari eksperimen yang telah dilakukan minggu lalu? Izin menjawab. Oke, silakan, Agil. Nah, untuk kesimpulan minggu kemarin itu tentang bahwa suhu itu mempengaruhi volume benda gitu. Jadi semakin tinggi suhu yang diberikan kepada suatu benda, maka si volume benda tersebut akan semakin besar atau semakin tinggi pula gitu. Oke, jawabannya bagus ya Agil, benar ya. Semakin tinggi suhu akan mempengaruhi tekanannya pula. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan teori kinetik gas. Salah satunya ada hukum Boyle dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, apakah di sini ada yang mau menjelaskan apakah itu hukum Boyle-Gay-Lussac? Ibu Dinan mau nyoba, Ibu. Silakan Dinan. Kalau menurut Dinan, dari hasil baca-baca itu, hukum Boyle-Gay-Lussac itu merupakan gabungan dari hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac, di mana bunyi jika volume gas diperkecil, maka tekanan gas tersebut membesar.
asalkan suhunya tetap itu Ibu yang diketahui oleh Dinan. Oke, betul ya jawabannya. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini merupakan gabungan dari hukum Boyle dan Gay-Lussac yang berbunyi apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Oke, nah sekarang udah dibuka belum Google Classroom-nya? Sudah, Ibu. Oke. Sudah Ibu. Karena Ibu sudah mengirimkan LKPD, sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Oke, Ibu juga coba share screen ya untuk menjelaskan LKPD untuk pertemuan hari ini. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Sudah Ibu. Ibu, sudah terlihat. Oke, di sini kita akan melakukan eksperimen mengenai hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, di sini kompetensi dasarnya itu ada memahami teori kinetik gas dalam menjelaskan karakteristik gas pada ruang tertutup, mempresentasikan laporan hasil pemikiran tentang teori kinetik gas dan makna fisisnya. Nah, indikator pencapaian untuk pertemuan hari ini melalui LKPD yaitu melakukan eksperimen sederhana untuk mengenai hukum Boyle-Gay-Lussac, menyajikan dan mempresentasikan data hasil eksperimen. Nah, untuk yang pertama itu, tadi kan Ibu sudah bertanya ya, apa itu hukum Boyle dan Gay-Lussac. Nah, lalu jawaban kalian tuliskan di dalam kertas atau di dalam lembar LKPD-nya ya. Nah, sebelum mengisi LKPD, kita akan menonton sebuah video eksperimen yang harus kalian teliti. Hal apakah yang terjadi dalam eksperimen ini? Oke, bentar ya Ibu share screen videonya. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, perhatikan video tersebut ya. Wah. Sudah cukup belum? Apa perlu diulang videonya? Perlu diulang Bu, saya belum memperhatikan. Sekali lagi Bu. Oke, sekali lagi ya Ibu mulai videonya. Hebat. Oke, sudah ya. Nah, setelah menonton video eksperimen tadi, apa yang kalian lihat dari video eksperimen tadi? Airnya boom. Air yang di sekeliling lilin itu pas gelasnya ditutup tuh airnya jadi masuk ke gelas semua gitu.
Oke, bagus ya, berarti sudah memperhatikan. Nah, lalu setelah melihat video eksperimen tersebut, menurut kalian nih, apakah hal yang mempengaruhi airnya itu bisa masuk ke dalam gelas? Kira-kira apa? Hal apa yang mempengaruhinya? Suhu, Bu. Ada lagi yang mau menjawab? Sama Bu, suhu. Oke, simpan dulu ya jawaban kalian. Lalu tuliskan pada lembar jawaban LKPD-nya ya. Nah, setelah kalian menuliskan mengenai rumusan masalah yang kalian lihat dari video tersebut, sekarang kalian lakukan eksperimen. Petunjuk eksperimen ada di dalam LKPD. Silahkan kalian lakukan eksperimen sesuai petunjuk pada LKPD. Lalu catatlah hasil eksperimen yang telah dilakukan ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan mengenai eksperimen yang dilakukan, silakan tanyakan pada WhatsApp group karena kita akan berpindah pembelajarannya melalui WhatsApp group ya. Apa bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ibu. Oke, setelah ini kita akhiri pertemuan pada virtual meet-nya. Kita lanjutkan di WhatsApp group. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan mengenai eksperimen ataupun LKPD yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ya. Baik, Ibu. Oke, mungkin Ibu akhiri untuk virtual meet-nya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran fisika dengan materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu materi teori kinetik gas. Nah, seperti biasa, pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Walaupun di awal Ibu sudah menyampaikan ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tapi tidak apa, akan Ibu bacakan ulang atau sampaikan kembali. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis volume gas dan tekanan gas dalam ruang tertutup, mengemukakan kecepatan efektif gas ideal, serta mengemukakan teorema ekipartisi energi, serta melakukan eksperimen sederhana mengenai hukum Boyle-Gay-Lussac, dan menyajikan serta mempresentasikan data hasil eksperimen. Yang pertama itu ada volume dan tekanan pada ruang tertutup. Nah, tekanan gas pada ruang tertutup atau teori kinetik menggunakan asumsi bahwa gerak molekul-molekul dalam gas penyebab timbulnya tekanan. Beberapa asumsi dasar untuk gas ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, gas terdiri dari partikel-partikel yang disebut dengan atom. Partikel-partikel gas bergerak dalam lintasan lurus dengan kelajuan tetap dan geraknya adalah acak. Semua tumbukan partikel-partikel gas, baik antar partikel ataupun dengan dinding pembatasnya, bersifat lenting sempurna. Nah, selang waktu tumbukan antara satu partikel dengan partikel yang lain berlangsung sangat singkat.
Volume partikel-partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan ruang yang ditempatinya, sehingga dapat diabaikan. Untuk semua partikel-partikel gas berlaku hukum Newton tentang gerak. Nah, sebenarnya asumsi ini sudah Ibu sampaikan ya di pertemuan minggu lalu, tapi untuk mengingat kembali, Ibu jelaskan kembali. Nah, partikel-partikel pada gas akan selalu bergerak. Partikel-partikel pada gas tersebut yang berada di dalam ruangan yang tertutup akan memberikan tekanan pada dinding ruang. Misalnya, suatu gas yang mengandung sejumlah partikel nih, berada dalam suatu ruang tertutup yang berbentuk kubus dengan sisi L dan luas dengan masing-masing sisinya itu adalah A. Nah, visualisasinya bisa dilihat pada gambar berikut ya. Di sini ada kubus sebagai ruang tertutup dan di dalamnya itu yang tanda panah ini yang kecil-kecil adalah partikel-partikel gas yang terdapat di kubus. Lalu, partikel yang masanya M0 bergerak dengan kecepatan Vx dalam arah sumbu X akan menumbuk dinding sebelah kiri yang luasnya A. Karena tumbukan bersifat lenting sempurna, maka partikel akan terpantul dengan kecepatan negatif Vx. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap momentum partikel. Nah, sebelum partikel menumbuk dinding, momentumnya itu adalah mvx. Nah, setelah menumbuk dinding, molekul dan berubah arah geraknya, yaitu momentum berubah menjadi negatif mvx. Jadi, setiap molekul akan menumbuk dinding, molekul yang mengalami perubahan momentum sebesar selisih antara momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan. Jadi, partikel yang mengalami tumbukan itu, karena tadi sudah dijelaskan juga pada asumsi gas ideal, tumbukannya itu adalah bersifat lenting sempurna. Maka, partikel pun akan terpantul dengan kecepatan negatif Vx. Nah, visualisasinya bisa dilihat pada gambar di bawah ini ketika partikel menumbuk dinding dan terpantulkan. Nah, perubahan momentum yang terjadi pada partikel gas X dirumuskan dengan delta P sama dengan P1 min P2 sama dengan M0 Vx sama dengan minus buka kurung minus M0 Vx tutup kurung sama dengan M0 Vx plus F0 Vx atau sama dengan 2 M0 Vx. Partikel akan kembali menumbuk dinding yang sama setelah menempuh jarak 2L dengan selang waktu delta T sama dengan 2L per Vx. Lalu, laju perubahan momentum molekul dituliskan sebagai delta P per delta T sama dengan 2M0 V1X per 2L per V1X. Sama dengan M0 V kuadrat X per L. Nah, dalam hukum 2 Newton, laju perubahan momentum molekul ini sama dengan gaya yang dikerjakan molekul pada dinding, sehingga gayanya adalah F sama dengan delta P per delta T sama dengan F sama dengan M0 V kuadrat X per L. Jika luas dinding batas A adalah L kuadrat, maka tekanan gas P adalah gaya persatuan luas, sehingga P sama dengan F per A sama dengan M0 V kuadrat X per L kuadrat, atau sama dengan M0 V kuadrat X per L kubik atau L pangkat 3. Jika ada sejumlah N molekul gas dalam ruang tertutup dan komponen X-nya adalah V1X, V2X, V3X, dan seterusnya, maka tekanan total gas pada dinding X menjadi P sama dengan M0 per L pangkat 3, buka kurung, V2X plus V kuadrat X
plus V kuadrat 2X plus V kuadrat 3X dan seterusnya. Dengan mengetahui bahwa nilai kuadrat rata-rata komponen X dari kecepatan diberikan oleh V kuadrat X bar. Sama dengan V kuadrat 1X plus V kuadrat 2X plus V kuadrat 3X dan seterusnya per N. Maka persamaan tersebut menjadi P sama dengan M0 per L pangkat 3 dikali dengan N Vx kuadrat bar. Nah, dalam sebuah gas atau suatu gas, molekul-molekul yang bergerak ke segala arah dalam ruang 3 dimensi sesuai dengan asumsi gas ideal. Setiap molekul gas bergerak acak dengan kecepatan yang tetap. Maka nilai kuadrat rata-rata kecepatan pada arah X, Y, dan Z adalah sama besar, yaitu Vx kuadrat bar sama dengan Vy kuadrat bar sama dengan Vz kuadrat bar. Sehingga kuadrat rata-rata kecepatan V kuadrat bar adalah resultan dari kuadrat rata-rata. Vx kuadrat bar sama dengan Vy kuadrat bar sama dengan Vz kuadrat bar. Lalu V kuadrat bar sama dengan Vx kuadrat bar plus Vy kuadrat bar plus Vz kuadrat bar, maka V kuadrat bar sama dengan 3Vx kuadrat bar. Sehingga Vx kuadrat bar sama dengan 1/3 V kuadrat bar. Dengan mensubstitusikan persamaan 6.13 dan 6.15 ya yang ada di sebelumnya, maka diperolehlah P sama dengan M0 per L pangkat 3 N buka kurung 1/3 V kuadrat bar tutup kurung sama dengan 1/3 M0 N V kuadrat bar per L pangkat 3 jika L pangkat 3 adalah volume gas V, sehingga persamaan 6.16 atau persamaan yang di atas menjadi P sama dengan 1/3 M0 V kuadrat bar buka kurung N per V tutup kurung. Dengan keterangan P adalah tekanan gas, N adalah banyak molekul, M0 adalah massa dari sebuah molekul, V adalah volume dari sebuah gas, lalu V kuadrat bar adalah rata-rata kuadrat kecepatan. Lalu selanjutnya ada energi kinetik rata-rata. Nah, untuk penjelasan ini, mari kita simak video yang ada di PPT ini. Kita simak bersama ya. Selamat datang di Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas subbab mengenai energi kinetik rata-rata pada gas ideal. Nah, bagaimana kita menghitung energi kinetik yang dimiliki oleh molekul-molekul secara rata-rata pada suatu gas ideal? Nah, diturunkan dari persamaan tekanan yang kita sudah turunkan pada video sebelumnya, yaitu P sama dengan 1/3 MO V kuadrat bar dikali N per V. Ini adalah rumus tekanan pada gas. Kita akan menurunkan rumus energi kinetik rata-rata per molekul, yaitu EK bar. Kita akan mencari rumus EK bar. Secara umum, rumus energi kinetik rata-rata adalah setengah mV kuadrat. Nah, kita akan menghitung energi kinetik rata-rata per molekul. Selamat datang di Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas subbab mengenai energi kinetik rata-rata pada gas ideal. Nah, bagaimana kita menghitung energi kinetik yang dimiliki oleh molekul-molekul secara rata-rata pada suatu gas ideal? Nah, diturunkan dari persamaan tekanan yang kita sudah turunkan pada video sebelumnya, yaitu P sama dengan 1/3 MO V kuadrat bar dikali N per V. Ini adalah rumus tekanan pada gas.
kita akan menurunkan rumus energi kinetik rata-rata per molekul, yaitu EK bar. Kita akan mencari rumus EK bar. Secara umum, rumus energi kinetik rata-rata adalah setengah mv kuadrat. Nah, kita akan menghitung energi kinetik rata-rata per molekul. Jadi untuk satu molekul nih. Jadi kita menggunakan M-nya adalah massa molekul, MO, dan V kuadratnya kita kasih rata-rata. Nah, bagaimana menghitungnya? Di sini kita kalikan 2 dulu nih, maka akan peroleh 2 EK bar sama dengan MO V kuadrat bar. Substitusi ke persamaan tekanan yang kita punya. Nah, diperoleh P sama dengan 1/3 MO V kuadrat bar menjadi 2 EK bar dikali N per V. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan V, maka diperoleh PV sama dengan, di sini kita punya, di sini N-nya saya buat ke depan, N, dikali setengah kali 1/3 menjadi 2/3 EK bar. Nah, rumus ini mirip dengan persamaan gas ideal yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya, di mana persamaan gas ideal adalah PV sama dengan N besar jumlah molekul dikali konstanta Boltzmann kali suhu. Nah, kita bandingkan nih dua rumus ini. Yang sama PVN nih. Nah, sisanya berarti juga sama nih setelah N. Nah, maka akan diperoleh rumus dari EK adalah EK bar sama dengan 2/3 EK bar sama dengan KT. Sama nih setelah N-nya, berarti EK bar sama dengan 3/2 K kali T. Ini adalah rumus untuk menghitung energi kinetik rata-rata per molekul pada gas ideal. Dengan informasi keterangan, EK bar adalah energi kinetik rata-rata per molekul dalam satuan Joule. K adalah tetapan Boltzmann, yaitu tetapan Boltzmann yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Kalau kalian lihat di rumus ini, bahwa energi kinetik rata-rata itu dia sebanding dengan suhu. Nah, ini adalah persamaan yang sangat penting untuk menjelaskan bahwa untuk menaikkan energi kinetik rata-rata per molekul, suhu harus dinaikkan. Untuk menurunkan energi kinetik rata-rata per molekul, suhu harus diturunkan. Jadi, faktor utama penentu energi kinetik atau energi yang dimiliki oleh suatu gas ideal adalah suhu. Semakin tinggi suhunya, energinya semakin tinggi dan sebaliknya. Nah, tadi sudah kita saksikan ya video mengenai penjelasan energi kinetik rata-rata. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kelajuan efektif dari gas. Nah, dari persamaan 6.16 yang tadi ya, yang sudah di awal itu diperoleh bahwa tekanan gas berhubungan dengan rata-rata dari kuadrat kelajuan 2V. Karena molekul-molekul gas tidak seluruhnya bergerak dengan kecepatan yang sama, maka perlu didefinisikan arti 2V. Misalkan di dalam wadah tertutup ada sebuah molekul yang kita beri nama adalah N1 yang bergerak dengan kecepatan V1. Lalu ada sebuah molekul lagi yang kita beri nama N2 bergerak dengan kecepatan V2 dan seterusnya. Maka rata-rata kuadrat kelajuan partikel gas 2V dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu V kuadrat bar sama dengan N1 V1 kuadrat plus N2 V2 kuadrat plus N3 V3 kuadrat dan seterusnya
per N1 plus N2 plus N3. Atau sigma N1V kuadrat sigma N1V1 kuadrat per sigma N1 sama dengan sigma N1V1 kuadrat per N. Dengan N adalah N sama dengan N1 plus N2 plus N3 dan seterusnya merupakan sigma dari N1. Lalu kelajuan efektif RMS atau RMS itu bisa disebut sebagai root mean square, didefinisikan sebagai akar rata-rata kuadrat kelajuan V kuadrat bar. Sehingga persamaannya itu adalah V RMS sama dengan akar V kuadrat bar. Nah, selanjutnya kita saksikan kembali sebuah video mengenai teori kinetik gas kelajuan efektif gas. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Di sana terdapat beberapa molekul yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, atau tidak seluruhnya bergerak dengan kecepatan yang sama. Misalkan N1 molekul bergerak dengan kecepatan V1, N2 molekul bergerak dengan kecepatan V2, N3 molekul bergerak dengan kecepatan V3, dan seterusnya. Maka rata-rata dari kuadrat kelajuan partikel gas dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. V kuadrat bar sama dengan N1V1 kuadrat plus N2V2 kuadrat plus N3V3 kuadrat dan seterusnya dibagi dengan N1 plus N2 plus N3 dan seterusnya. Dalam bentuk notasi sigma, V kuadrat bar sama dengan sigma NI/VI kuadrat dibagi dengan sigma NI. Nah, kelajuan efektif V RMS atau V root mean square didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat kelajuan V kuadrat bar. V RMS sama dengan akar V kuadrat bar. Untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut. Pada suhu tertentu, kecepatan 1000 molekul gas adalah sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, berapakah kelajuan efektif gas? Baiklah, banyak molekul adalah Ni, kecepatannya adalah Vi. Untuk mempermudah proses perhitungan, kita buat baris tambahan, yaitu kuadrat dari kecepatan atau VI kuadrat. Selanjutnya, kalikan VI kuadrat dengan banyak molekul Ni untuk setiap kolom. Nah, jumlah dari baris pertama adalah sigma Ni sama dengan 1000, dan jumlah dari baris terakhir adalah sigma Ni VI kuadrat sama dengan 654.000. Rata-rata dari kuadrat kelajuan adalah V kuadrat bar sama dengan 654.000 dibagi dengan 1000 sama dengan 654. Nah, kelajuan efektif V RMS sama dengan akar V kuadrat bar sama dengan akar 654 setara dengan 25,57 meter per second. Nilai V RMS ini akan sering digunakan pada tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tadi sudah kita saksikan video pembelajaran mengenai kelajuan efektif gas. Nah, untuk selanjutnya itu ada teorema ekipartisi energi. Nah, pernyataan umum yang dikenal untuk teorema ekipartisi adalah sebagai ekipartisi energi yang berbunyi sebagai berikut. Untuk suatu sistem molekul-molekul gas pada suhu mutlak T dengan tiap molekul memiliki V derajat kebebasan, rata-rata energi mekanik per molekul EM adalah EM bar sama dengan EK bar sama dengan V buka kurung setengah KT tutup kurung. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video pembelajaran mengenai teorema ekipartisi dari sebuah gas. Mari kita simak ya.
Welcome to Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas subbab mengenai teorema ekipartisi energi. Nah, teorema ini berbicara mengenai bagaimana pergerakan dari tiap molekul itu memberikan kontribusi kepada energi yang dimilikinya. Nah, teorema ini berbunyi seperti ini. Setiap partikel, molekul-molekul gas ideal yang kita punya, itu masing-masing memiliki derajat kebebasan, yaitu kemampuan suatu benda untuk memberikan jenis gerakan yang akan berpengaruh ke energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Semakin banyak jenis gerakan yang dia punya, maka semakin tinggi energi yang dia punya. Nah, rumus dari bunyi teorema ekipartisi energi adalah seperti ini. E kinetik rata-rata sama dengan F dikali setengah KT. Nah, dengan informasi E kabar adalah E kinetik rata-rata dalam satuan joule. F adalah nilai derajat kebebasan tergantung seberapa banyak jenis gerakan yang bisa dilakukan. K adalah 1,38 K/-23 joule per Kelvin atau nama lainnya adalah tetapan Boltzmann. Dan T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Nah, nilai F ini, derajat kebebasan, itu nilainya bervariasi tergantung molekul apa yang kita punya. Nah, dalam kimia kan sudah belajar bahwa molekul-molekul yang ada di dalam alam ini terdiri atas 3 jenis, yaitu monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Monoatomik adalah molekul yang terdiri dari satu atom saja, contohnya gas helium, itu dengan simbol kimia He, itu hanya memiliki satu atom helium. Jenis yang kedua adalah diatomik, yaitu molekul yang terdiri dari 2 atom, contohnya oksigen. Rumus dari gas oksigen adalah O2. Mereka selalu berpasangan jika ada di alam, karena lebih stabil. Dan jenis yang ketiga adalah poliatomik, itu adalah molekul yang lebih kompleks yang terdiri dari lebih dari 2 atom. Nah, setiap jenis ini itu memiliki nilai F yang berbeda-beda. Misalkan, gas monoatomik itu memiliki nilai F derajat kebebasan sebanyak 3. Untuk diatomik, itu tergantung suhu. Kalau suhunya rendah, itu nilai F-nya 3. Kalau suhunya sedang, F-nya 5. Kalau suhunya tinggi, F-nya 7. Nah, suhu sedang ini kira-kira sama dengan suhu kamar, suhu ruangan yang biasanya. Kalau lebih rendah, bisa sampai F-nya 3. Kalau tinggi, itu bisa sampai F-nya 7. Nah, apa sih gas-gas yang dikategorikan sebagai diatomik? Nah, saya akan berikan secara ringkas, kira-kira gas diatomik yang biasanya ada di alam, itu adalah gas-gas berikut ini. Hidrogen, nitrogen, oksigen, fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Gas-gas ini adalah gas-gas yang biasa di alam itu dalam bentuk diatomik. Nah, yang di bawah ini seperti fosfor atau sulfur itu biasanya dalam bentuk poliatomik. Dan ini akan membantu kalian untuk memahami soal nih. Jadi kalau kalian baca di soal, tentukan dulu dia monoatomik atau diatomik atau poliatomik. Nah, bagaimana poliatomik? Nilai F-nya ini tergantung. Jadi tiap gas, tiap molekul-molekul poliatomik memiliki nilai-nilai F yang berbeda. Biasanya lebih tinggi daripada 7. Nah, jadi apa sih yang menentukan nilai F ini? Nah, pada penjelasan saya sebelumnya bahwa nilai F ini adalah derajat kebebasan, yaitu seberapa banyak jenis gerakan yang bisa dilakukan. Kalau monoatomik atau diatomik suhu rendah dengan nilai F3, artinya dia bisa melakukan 3 jenis gerakan, yaitu 3 jenis gerakan translasi. Gerakan di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kalau diatomik suhu sedang atau suhu kamar, suhu biasanya, memiliki nilai F5. Artinya, tidak hanya 3 gerakan translasi yang tadi ke arah sumbu X, Y, dan Z. Gas diatomik pada suhu sedang juga memiliki 2 jenis gerakan tambahan, yaitu gerakan rotasi. Nah, rotasi, kalian bisa lihat, dia bisa berotasi ke arah satu dan ke arah yang kedua. Kalian bisa lihat panahnya. Nah, dan kalau suhu tinggi, biasanya itu
dia ditambah 3 translasi, 2 rotasi yang tadi, dia bisa berputar, dan ditambah 2 vibrasi. Nah, biasanya kalau suhunya tinggi banget, tidak hanya molekulnya itu bergerak secara translasi atau rotasi, dia juga bisa bergetar. Nah, getarannya ini jenisnya juga gerakannya banyak-banyak sekali jenisnya. Nah, jadi teorema equipartisi energi, kalau kalian masukkan substitusi, kalau untuk monoatomik dan diatomik suhu rendah, F-nya 3, jadi rumus EK-nya adalah 3/2 kT. Kalau suhunya sedang, kita substitusikan ke rumus, maka nilai EK sama dengan 5/2 kT. Dan kalau suhunya diatomik suhu tinggi, maka EK-nya sama dengan 7/2 kT. Dan pada video sebelumnya kan sudah nonton bahwa ternyata EK itu dibuktikan rumusnya adalah yang sebelumnya adalah ini, 3/2 kT. Tetapi ternyata gerakan molekul ini lumayan kompleks sehingga untuk diatomik atau gas-gas poliatomik itu bisa memiliki kinetik yang lebih dari 3/2 kT. Nah, bisa aja 5/2 kT, 7/2 kT, atau bahkan lebih dari itu, sesuai dengan bunyi teorema ini. Dan demikian adalah video penjelasan mengenai teorema equipartisi energi. Nah, tadi sudah kita saksikan mengenai teorema equipartisi dari sebuah gas. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin materinya itu cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas dari penjelasan Ibu dan video pembelajaran yang tadi ditampilkan juga, kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp group. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari perwakilan kelompok 8 ingin menjelaskan terkait isi dari atau hasil dari eksperimen yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, saat lilin yang sedang menyala itu ditutup dengan gelas, nah perlahan api dari lilin tersebut itu akan meredup dan mati. Hal tersebut dikarenakan oksigen yang berada di dalam gelas tersebut itu berkurang, jadi lilinnya mati. Karena kan seperti yang diketahui bahwa proses pembakaran itu memerlukan oksigen. Jadi saat ditutup menggunakan gelas, hal tersebut mengakibatkan oksigen di dalam gelas tersebut berkurang sehingga api dari lilinnya akan mati. Terus untuk poin yang kedua, nah saat dilakukan eksperimen, air yang berada di sekitar gelas tersebut itu akan masuk ke dalam gelas tersebut. Hal tersebut dikarenakan seperti yang diketahui bahwa saat lilinnya dinyalakan, nah udara atau tekanan di dalam gelas itu berkurang sehingga menyebabkan tekanan di luar itu masuk ke, atau jadi udara yang berada di luar itu masuk ke dalam gelas. Hal tersebut membuktikan bahwa udara itu bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang ke daerah atau ke tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Jadi sekali lagi mungkin dapat disimpulkan bahwa proses pembakaran itu memerlukan yang namanya oksigen.
Terus udara itu bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 8. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.